Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam rangka memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Fisika dengan dosen pengampu Ibu Herni Yuniarti Suhendi, MPD, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai media pembelajaran komputer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ai Asmi Siti Ahdiah, Andini Wulandari, Anissa Rohmatul Hasanah, dan Dede Fuad Nugraha. Kami adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika kelas A semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam menjelaskan materi mengenai media pembelajaran komputer, terdiri dari 5 pembahasan yang akan kami bahas. Di antaranya, yang pertama adalah pengertian media pembelajaran komputer, lalu ada jenis media pembelajaran komputer, kemudian keuntungan dan keterbatasan media pembelajaran komputer, selanjutnya ada manfaat media pembelajaran komputer, dan yang terakhir adalah faktor pendorong dan penghambat perkembangan media pembelajaran komputer. Baik, saya Andini Wulandari. Saya akan memaparkan pembahasan yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Menurut William M. Faury yang dikutip oleh Jogianto menyatakan komputer adalah suatu proses data atau data prosesor yang dapat melakukan hitungan yang besar dan juga cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia saat mengoperasikannya. Media pembelajaran komputer adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer yang diproyeksikan melalui infocus sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi para siswa. Pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Media pembelajaran dalam pembelajaran berbasis komputer dapat berupa internet, email, jaringan, desktop publishing, digital scanner, digital kamera, software pembelajaran, CD-ROM, sumber informasi, pengolah data, video conference, pengolah kata, dan sumber informasi online. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis media pembelajaran komputer. Seiring kemajuan zaman ini, perkembangan media pembelajaran sangat cepat dan juga pesat, sehingga media pembelajaran selalu dikembangkan dan diteliti demi kemajuan pendidikan, sehingga tidak tertinggal oleh teknologi yang semakin maju. Ada beberapa jenis media pembelajaran komputer, diantaranya yaitu presentasi PowerPoint. Saat ini, teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan peranan alat presentasi pada masa lampau, pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak perancang presentasi seperti Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini bisa disebut sebagai jenis media pembelajaran komputer karena dilakukan dan dibuatnya di komputer dan diproyeksikan juga melalui infocus. Untuk yang kedua, yaitu ada CD multimedia pembelajaran interaktif. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia, terdapat unsur-unsur media secara lengkap meliputi sound atau suara, animasi, video, teks, dan juga grafis. Macam-macam model multimedia pembelajar yaitu yang pertama ada model drill. Model drill ini memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang kedua ada model tutorial. Model tutorial ini menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Untuk yang ketiga, model games. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran yang menyenangkan, di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Lalu yang ketiga ada video pembelajaran. Video pembelajaran terdiri dari rekaman hasil aktivitas pembelajaran, film, dan video yang dibuat sendiri atau di-download oleh sendiri dari berbagai situs share video. Mungkin cukup sekian pemaparan
materi mengenai media pembelajaran berbasis komputer dari saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan keterbatasan media pembelajaran komputer. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan saya akan membahas materi tentang kelebihan dan keterbatasan media pembelajaran komputer. Nah, di kelebihan dan keterbatasan media pembelajaran komputer yaitu yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu kelebihan media pembelajaran komputer, yaitu meningkatkan perhatian pembelajaran. Kenapa bisa meningkatkan perhatian pembelajaran? Yaitu karena siswa dapat mengendalikan pembelajaran dan dapat mendapatkan umpan balik yang segera atau dengan cepat. Nah, yang kedua, ada mudah mencatat kemajuan siswa. Mengapa mudah mencatat kemajuan siswa? Karena dalam menguasai materi yang diberikan siswa sudah terlihat kemajuannya. Nah, yang ketiga ada mengakomodasi siswa yang lamban dalam pembelajaran. Nah, komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban dalam menerima pembelajaran karena ia dapat memberikan iklim yang lebih bersifat efektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah bosan, sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan program yang digunakan. Nah, yang keempat, terjaminnya keutuhan pembelajaran. Karena hanya topik yang perlu dituangkan saja dalam program komputer, sedangkan topik yang tidak relevan secara sengaja tidak disajikan. Dalam suatu hal yang agak sulit dilakukan dalam metode ceramah. Jadi dalam media pembelajaran komputer ini tidak seperti metode ceramah. Jadi hanya mempelajari hal-hal yang relevan, yang sedangkan topik yang tidak relevan secara tidak sengaja atau sengaja disajikan dalam sesuatu yang agak sulit dilakukan. Jadi kita tidak menggunakan metode itu. Baik, setelah tadi ada kelebihan dari media pembelajaran komputer, selanjutnya adalah keterbatasan penggunaan pembelajaran dengan media komputer, yaitu yang pertama ada perangkat relatif mahal, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat mahal atau relatif mahal bagi kalangan siswa ataupun mahasiswa. Nah, yang kedua adalah perlu alat komputer tambahan, memerlukan peralatan komputer tambahan dikarenakan pada serangkaian alat komputer masih ada keterbatasan. Yang ketiga ada butuh keterampilan tambahan. Nah, di sini membutuhkan tambahan keterampilan itu untuk mengembangkan di luar keterampilan yang dibutuhkan untuk pengembangan pembelajaran yang lama atau jangka panjang. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada tidak bertindak spontan, hanya bertindak berdasarkan masukan yang telah terprogram sebelumnya atau tidak dapat bertindak secara spontan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai manfaat media pembelajaran komputer. Manfaat media pembelajaran komputer yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Menurut survei dari Computer Technology Research, jika manusia hanya menggunakan penglihatannya saja dalam pembelajaran, maka dia akan mengingat sebesar 20% dari pembelajaran tersebut. Jika dia hanya mendengar saja, maka otomatis dia akan mengingat 30% dari pembelajaran tersebut. Sedangkan jika dia mengingat plus mendengar, maka otomatis dia akan mengingat sebesar 50% dari pembelajaran tersebut. Nah, dengan komputer, maka otomatis dia akan memadukan indera penglihatan dan juga indera pendengaran, sehingga otomatis minimal dia akan mengingat sebesar 50% dari pembelajaran yang telah. Manfaat kedua adalah anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkannya dan berguna untuk kehidupan. Maka jika misalnya anak didik diberi pembelajaran terhadap komputer, otomatis dia selain bisa mengetahui tentang pembelajaran tersebut, dia juga akan memiliki pemahaman yang lebih mengenai komputer.
Yang ketiga adalah mendorong anak didik untuk mengekspresikan gagasan. Dengan adanya komputer, maka otomatis anak didik tersebut akan memiliki rasa pengetahuan, rasa ingin tahu yang lebih terhadap komputer, sehingga dia akan lebih banyak bertanya dan lebih banyak ingin bereksplorasi terhadap komputer tersebut. Yang keempat adalah mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer. Jika misalnya media pembelajaran terhadap komputer itu, yang keempat adalah mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer. Komputer itu memiliki banyak fungsi dan manfaat, serta banyak kegunaan, terutama dalam memahami suatu hal atau konsep yang tidak dapat dijelaskan secara mudah. Contohnya misalnya, ketika guru ingin menerangkan konsep mengenai atom dan lain-lain, maka dengan komputer, maka itu akan lebih mudah, karena ada suatu software atau suatu perangkat lunak yang dapat membantu guru tersebut untuk menjelaskan apa itu atom. Sedangkan yang terakhir adalah memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas belajar, meningkatkan kualitas mengajar, memfasilitasi pembentukan keterampilan, mendorong belajar sepanjang hayat berkelanjutan, serta meningkatkan perencanaan, kebijakan, dan manajemen, dan juga mengurangi kesenjangan digital. Dengan adanya komputer, maka otomatis guru dan ataupun murid akan lebih banyak belajar, dikarenakan komputer atau teknologi itu akan selalu ada dan selalu berkembang, tidak akan pernah berhenti dalam kekangan zaman. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Dalam pengembangan media pembelajaran komputer, akan ditemui faktor pendorong dan faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pengembangan tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong yang dapat mempengaruhi perkembangan komputer sebagai media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, yaitu tersedianya beragam pilihan perangkat software dan hardware. Yang kedua, derasnya arus informasi dan model pembelajaran dari luar yang dapat diakses melalui internet, salah satunya yaitu dengan cara menggunakan komputer. Yang ketiga, adanya program pemerintah bertaraf internasional dengan syarat mahir komputer. Jadi, dalam proses pendidikan, supaya tidak monoton, maka digunakan media pembelajaran yang baru, yaitu dengan menggunakan alat yang dinamakan komputer. Yang keempat, perkembangan teknologi yang pesat di masyarakat. Kita tahu, pada zaman sekarang ini, teknologi informasi itu semakin pesat. Maka dari itu, kita sebagai sumber daya manusia yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan harus mampu menggunakan teknologi itu dengan baik. Yang kelima yaitu kesadaran diri dan motivasi dari sekolah, guru, dan siswa untuk maju dan berkembang. Yang terakhir yaitu tingginya tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik sebagai dampak dari globalisasi. Mau tidak mau, pada saat ini kita hidup di zaman globalisasi, jadi kita harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Di samping faktor pendorong, terdapat faktor penghambat yang dapat mempengaruhi perkembangan komputer sebagai media pembelajaran. Di antaranya, yang pertama yaitu biaya perawatan dan pengadaan yang mahal. Kita tahu, komputer adalah salah satu alat yang canggih yang merupakan perkembangan dari teknologi informasi. Tidak semua satuan sekolah mampu mengadakan sarana-prasarana yang berbentuk komputer tersebut, apalagi biaya perawatan yang cukup mahal. Dan apabila suatu satuan pendidikan yang menggunakan komputer sebagai media pembelajaran, lalu dalam pelaksanaannya terdapat kerusakan, tentu akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar, karena tadi biaya perawatan dan pengadaannya yang cukup mahal. Lalu yang kedua, kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih rendah yang mahir terhadap komputer. Tidak semua orang mampu mengoperasikan komputer karena beberapa fitur dari komputer itu cukup sulit untuk dioperasikan dan butuh keterampilan khusus melalui pelatihan. Jadi dalam proses pelaksanaannya kita harus ada pelatihan terlebih dahulu supaya para pelajar dan juga para pendidik itu bisa menggunakan komputer dalam mendukung pembelajaran. Yang ketiga, yaitu variasi media pembelajaran berbasis komputer yang menyebabkan kebingungan. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang terbatas di sekolah untuk menyediakan komputer. Apalagi di beberapa sekolah yang terdapat di daerah terpencil atau daerah pelosok,
yang kadang kesulitan untuk menyediakan biaya untuk membeli komputer sebagai sarana prasarana dan menggunakannya dalam media pembelajaran. Sekian yang dapat kami sampaikan dari materi media pembelajaran komputer. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa langsung ditanyakan pada sesi diskusi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.